Manga Nabi RW saya suami awak lah nanti. Suami ibu kini lah pakai stempel lah pakai tas lo. Alun tahu lah ya. Ayah si John kan lah jadi RW. Ada rasa bangga, ya kan? Tapi istri Nabi Nuh tidak bangga. Ayalah kadang di awak salapi sekatiduran sabanta sekalang ulu. Sajak dulu kita suami istri. Ndak kaikui agama ambo ndak lah. Tapi ndak sampai hati abang menceli adinda di lamun nombak jo banjir beko. Naiklah ke teh kapal coach. Apa jawab istrinya? Nuh, wangkok kau kira jo kapal buruang tu pailah. Nana denya nang ajak lu naik ke teh lech. Jadi istri Nabi Nuh itu masuk neraka ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kita muliakan, beliau orang tua kita yang masih hidup, ibu dari lalu po itulah orang gaib pak. Beliau nanti tambang lu sana mulai Raf. Ayo Pak Roza. Jadi udah berapa tahun gini Bu umurnya? Lah 80 lah. Ya, yang kita hormati Ibu Pak Nursal, Ibu Pak Aulia, Ibu Pak Herman, Ibu Pak Syarifuddin Tafar, Ibu Pak Teresdi itu tentu benar Bu. Sedang jo ayah-ayahnya jalan. Jadi ketika pergi haji dulu, beliau disuratkan namanya binti Yan Bahar, anak perempuan Yan Bahar. Kemudian Ibu Pak Armi, Ibu Pak Asri Manaf ya. Ambo mau uji apa ambo memori ambo. Ibu Pak Safwan. Kok di SMA 6 macam. Ibu Pak yang besan Pak Pak Aslim Saleh ya. Ibu Pak Burhani. Nampak yang ujung sekali. Ibu Pak Rijal. Lain tak paham atau ambulan. Ya. Ya, yang di belakang Ibu Safwan, di belakang Ibu Safwan. Oh iya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Beliau yang batigo ko lupa mbok. Ibu ya. Ya.
Iya, iya. Kemudian ya, kemudian ibu Pak pun nak nampak ya. Itulah meninggal tu mana ibu Pak Darlis Ibrahim. Itulah dua ibu beliau meninggal mana. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua. Alhamdulillah pada sore ini kita bertemu. Sebenarnya ibu-ibu yang rajin datang salat subuh itu sekali sebulan, kalau saya tidak jauh keluar ya, kita bertemu tuh hari Rabu keempat ya. Pertama ya akhir bulan ya. Yang akan menjadi dasar kajian kita pada sore ini, kita bacakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu kampung atau kota atau kabupaten, kota, provinsi, atau penduduk suatu negara amanu. Jadi dalam ilmu bahasa Arab, amanu itu jamak. Seluruh penduduk kota itu amanu, mereka beriman semuanya. Wattaqau, dan juga bertakwa semuanya. La fatahna, sungguh akan kami bukakan seluruh rahmat dan nikmat kami dari seluruh penjuru pintu langit dan bumi. Jadi berkah Allah itu akan dibukakan dari langit dan bumi kalau penduduk yang menghuninya semuanya benar-benar beriman dan bertakwa. Walakin kazabu, akan tetapi jika mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ini agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah, akan kami timpakan kepada mereka itu teguran karena perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau nikmat, berkah yang menurunkan Allah, kalau teguran, azab, cobaan itu karena perbuatan kita. Begitu kata Allah. Jadi kita lihat menyikapi yang terjadi kini selama 10 hari hujan tidak berhenti-henti, kemudian diiringi oleh badai. Sesudah itu terjadi banjir 3 provinsi, Aceh, Sumut, Sumatera Barat. Kalau ibu tetap menyimak TV, yang disimak itu cuaca tidak bersahabat katanya, ekstrim dan segala macam, berarti orang seperti itu mendangkalkan akidah. Ya. Jadi tetaplah kita umat Islam ini yang berkaitan dengan sejarah, pasti ada umat yang hidup di zaman Nabi itu ada azab, ada nikmat. Cuma saja bedanya apa? Kalau yang terkena dampak galodo, tanah longsor, banjir, rumah mereka hancur, nyawa mereka hilang, itu 3 kelompok orangnya. Kalau yang kena itu orang Islam yang taat, orang mukmin, itu namanya cobaan, ujian. Kalau yang kena itu orang mukmin yang engkar. Siapa orang mukmin yang engkar itu? Orang yang mukmin dia mengaku Islam semuanya, tapi tidak salat. Iya kan? Rata-rata awak di Padang kau kan ni orang Islam dan orang awak tuan. Tidak adonan Hindu, tidak adonan Buddha. Tapi kira-kira orang Islam nan tak salat ada tidak? Jadi kalau yang kena itu orang Islam yang engkar kepada Allah, itu namanya teguran.
Bagi orang yang 100% tidak percaya kepada Allah, mempersekutukan Allah, itu namanya azab. Ya kan? Jadi kita semua kalau ada ambo kemenakan mungkin itu, Bu. Kalau nyoi duit itulah menelepon. Ya kan? Nyo dokter keduanya, lakinya, suaminya, jo bininya. Nah, nang kemenakan ambo bersih. Ada acara ID di Padang tanggal 27 tu. Kemudian ditampai tanah longsor di jembatan Kembar tu. Itu banyak orang sini. Manga orang mencari air gadang konyo left kan. Left streamingnya jo air banjir tu. Iya kan? Aura itu namanya kanai mah. Nah. Jadi kemenakan amboko terakhir nyo teleponnya ibunya, awak turun di jembatan Kembar, Bu, kebelet pipis, ya kan? Sudah tu apa itu tinggal di Teoto, ya, apa tinggal di Teoto. Kemudian sampai sekarang, ya kan, belum ada teleponnya kalau dia masih hidup. Ayo. Jadi kalau misalnya telepon tak ada, kalau orang lain duit ambo sadang sinan kini ambo lain tak kanai do tu nyo kita tahu kini lah tanggal 2 27 28 29 30 1 2 lah 6 hari. Ya kan? Ini ibu-ibu dan terhormat. Jadi kami juga dapat musibah. Jadi kalau orang mukmin nan kanai itu, ya kan? Walaupun kita lihat, sangat kasihan kita melihat mayat yang telah dapat itu kan adonalah gambuang, adonalah malatui, ya kan? Tapi kalau dia orang mukmin, dia mati syahid, kan syahid ya. Itulah yang disebut ujian bagi kedua orang tuanya, bagi seluruh familinya. Ya kan? Kalau kita lihat ibu-ibu Allah menceliak saja hari 8 ekor ke batu usut. Apa ialah usut? Dicaliak itu langsung yang matoak keluar. Menyuruh orang sabar kan ia murah. Sabar. Tapi kalau awak kan itu bah. Ya kan? Nyo sapu komplit dangau taduh kau. Di kayu-kayu golondongan tu. Kan awak nak kena itu. Kalau serupa ambo di lima ni. Iya kan? Nah, ini kaum muslimin di balian apa tu kini kan orang kan aku awak mesti itu pak. Iya kan? Nah, ini kita lihat ibu-ibu yang terhormat. Di Aceh 3 kelurahan lewat di Padang hilang. 3 kelurahan negari hilang. Iya kan? Nah, kaum muslimin kayu-kayu gadang. Cek Menteri Kehutanan hujan dek labek wana tacabui kayu pandai hujan menggargaji kayu potong-potong tu. Iya kan? Jadi kalau ada suami ibu, iya kan, satu pilkada atau ndak manangnya tu, sebenarnya tiap nikmat Allah tu. Kebanyakan orang kalau lah duduk bu, itu mengikuti sistem. Lebih-lebih yang tidak beriman. Coba bayangkan kaum muslimin, bara dosonya tu membuat kebijakan yang salah. Iya kan? Ribuan nyawa manusia, harta benda, rumah, sekolah, masjid, rumah ibadah hancur, dilanda oleh banjir. Jadi Allah sedang mempertontonkan, oi manusia, engkau selama kau mandok di balik lumbuangnya, ndak sawana bisa tanduk do. Lumbuang le tekan ada bu. Rangkiang. Rangkiang tu kan badindiang tempat badi. Dindiangnya le sampai ke bawah. Enggak. Orang yang menyembunyikan kebenaran seperti itu. Kepala tasawuf, kaki tampak. Kini itu nanya pejalian Allah. Orang Minang kok santiang mencari nama bu, tampai padi lumbuang namanya, tampai nasi lambuang. Segitu sebenarnya. Lumbuang je
Lambuan je. Cambuang tu nan sebelum masuk parui kan. Ya. Ibu-ibu yang terhormat, kaum muslimin yang kita muliakan, jadi yang akan kita bina sebelum kita meninggal adalah ketakwaan. Dan namanya musibah, cobaan, teguran, azab itu akan datang. Karena apa? Bukankah itu di zaman modern yang hari hampir kiamat? Indah. Iya kan? Banjir nampal yang gadang, alunado tibo ledo. Sesudah Nabi Nuh. Ibu bacalah Al-Quran. Banjir Nabi Nuh itu diharap saja. Tidak. Sampai ke tanah datar, sampai ke Payakumbuh. Pokoknya seluruh dunia. Sehingga gunung, iya kan? Itu nampak de orang sagadang talui tiek. Hanya laguan itu. Semasuk gunung Marapi sagadang talui tiek. Kira-kira yo percaya ibu gunung Marapi kau sagadang talui tiek. Nan dinamakan pembatih sawah, antara sawah ke sawah, pematang. Mana tinggi pematang jo sawahnya? Tinggi pematang. Ada sawah ko nambah lenggek-lenggek namanya tabiang. Mana tinggi tabiang jo pematang? Tinggi tabiang. Di tabiang tu beko adalah tanah apa dari kasih namanya munggu atau ponggong. Mana tinggi dari tabiang? Kemudian tabiang tu adalah nan tinggi dari namanya buki. Nan tinggi dari buki gunung. Jadi mangko namanya gunung dek tinggi. Jadi orang nak mengecek gunung sekadang talui tiak tu orang elit. Ikan sebenarnya apa? Karena tingginya air, ya kan? Sehingga gunung nampak puncaknya sekadang tahlul. Abara dahsyatnya banjir di zaman Nabi Nuh. Ya kan? Apa ko nangkane itu orang lain saja? Tidak. Nam pertama istri beliau. Jadi istri Nabi Nuh itu karena banjir mati terendam kafir. Ya kan? Yang kedua anak. Jadi bisa saja di rumah tangga terjadi dua kondisi yang berbeda. Suami taat, istri kefarat. Istri taat, suami keparat. Dan ada yang sama taat. Bu, jadi bu tiru istri Nabi Nuh itu nak. Banyak Pak Ustaz. Lah datang Nabi Nuh berdakwah ke orang. Lah yakin orang lah banyak orang masuk Islam. Nabi Nuh lah pulang itu bininya pergi ke sinan. Kamari si Nuh tadi yo ageceknya itu. Percaya ibu-ibu. Percaya saboknya memanjik basinggari mencancang balandasan. Kecik orang piaman nyo punya referensi. Ya kan? Jadi masuk dia ke kami. Ibu lai tahu sianya. Lahinya kan suami ibu, iyo. Sedangkan ambo ndak percaya jo paja tu dah. Ambo istrinya kok ndak percaya ambo. Jadi ibu-ibu nanlah mandangan kecik suami ambo tu telah terjebak untuk tersesat tu. Ya kan? Ndak dia support suaminya yang Rasulullah itu. Bu, kalau ada jo Nabi di zaman awak kini ko dapat suami ibu-ibu Nabi gadang tak ti? Gadang. Manga Nabi RW suami awak lah gadang ti. Suami ibu kini lah pakai stempel lah pakai tas lah. Alun tahu lah ya. Ayah si John kan lah jadi RW. Ada rasa bangga. Ya kan? Tapi istri Nabi Nuh tidak bangga. Ayalah gadang di awak salapi sekatiduran sabanta sekalang ulu. Sajak dulu kita suami istri. Ndak kaikui agama ambo ndak lah. Tapi ndak sampai hati abang menceli adinda di lamun ombak jo banjir beko. Naiklah ke teh kapal coach. Apa jawab istrinya? Nuh,
Wangkok kau kira yo kapal buruk ang tu pailah nan adanya nang ajak lu naik ke lec. Jadi istri Nabi Nuh itu masuk neraka ibu-ibu dan bapak. Iya kan? Azab dunianya tu mah banjir besar. Ternyata kalau sudah datang azab Allah itu, rumah ibadat pun hancur. Apa yang hancur ketika itu? Ka'bah. Abi Ka'bah Tuan Nyui. Kapan Ka'bah itu direhab kembali? Setelah Nabi Ibrahim. Badua jo anak beliau Ismail. Jadi ibu-ibu yang terhormat, yang perlu kita awasi sekarang ini, ya kan? Dengan banyaknya cobaan-cobaan Allah datang itu, generasi mendatang. Ambo dapat informasi tadi dari Pak Wakil Wali Kota, ya kan? Lebih dari 7 barat itu anak-anak putus sekolah. Nanti sebab ekonomi, ya kan? Itu seketiknya. Dan banyak tu tak pengaruh jo lingkungan. Kalau jauhnya mana? Membuli kawan-kawannya dan sekolah. Iya kan? Ada bekonyo hello, ndak manggari lenyo tangan itu sampai mati. Iya kan? Itu kenakalan-kenakalan anak-anak sekarang. Itu ndak ada sabab menyakitinya gitu dah. Ini. Iya kan? Kemudian begitu juga yang terpengaruh narkoba, begitu juga yang LGBT. Nah, sedangkan generasi kaum muslimin yang kecil-kecil itu kita harapkan untuk masa yang akan datang menjadi pemimpin 20 tahunan katibo kalau hari alun kiamat. Menurut ibu, perasaan ibu lama ndak kiamat kan? Kan Allah walam kan. Tapi kalau kiamat untuk awak ndak lama lah. Kan? Ambo dilihat orang lain sehat yo Pak Datuk yo, nampaknya lain. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe berpasagi di luar lipik nan tak berubah, di dalam lacai tiok lagi. Iya kan? Kalau lama baselo sakit lutui. Kalau tagak bapa ciem pinggang dari duduk. Tunggu ndak babini boleh dah. Membuat kerajo saya kau nyoma bihan awak sakit-sakit deh. Jadi kaum muslimin setiap hari kita rasakan tubuh kita ini semakin uzur. Iya kan? Coba kaum muslimin, dokter ahli jantung. Iya kan? Profesor, dokter ahli jantung. Akhirnya pembuluh darahnya 7 cincinnya. Itu dia pun tinggal teman di Palimo Indah. Di kitchen orang gapuk badannya sariang. Iya kan? Badannya tu atletis, makan terpelihara taruh hendak sembarang makan saja. Tapi 7 cincin jantungnya. Ahli jantung. Iya kan? Ahli mata ada ndak narabun? Ada. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang anak beliau dapat cik kerajo di PT Semen Padang lah ke pensiun oleh itu dokter ahli mata pikini larabun. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, manusia ini tidak bisa berkuasa untuk dirinya, ya kan? Ada orang ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin umurnya lah 67 perusi, ya kan? Atau kalau mulai bentuk taruhan bau muka tu, ya kan? Adiknya suaminya kayo, ya kan? Apai bau operasi baru jauh ke Amerika tu, ya, ya kan? Rancak balik.
balik sinan tu bantu orang umur 30 ya kan. Akhirnya hari raya pembantu pulang sadonyo. Tapaso ibu ko membakar saruk. Mendaki ke saruk tu, layu muka tu balik. Kira muka ko dari dari plastik. Ya kan? Jadi kita terima salah. Ya kan? Memberasihan diri disuruh di agama. Ya kan? Tapi ingin muda terus tu tak mungkin. Ya kan? Ambo kalau pulang anak-anak kuliah, anak-anak SMA, sobok di kampung di Basoi, kalau pulang ni aja. Sampai 10 tahun yang lalu, kalau pulang dah kecil anak SMA. Kini, kalau pulang ni aja. Ya kan? Awak lagaik, kau jalan awak setentu orang dari lekang masuk lagaik bu. Ya kan? Ya. Lari geh dah boleh. Ya. Jadi ibu-ibu untuk memperkokoh iman kita setiap hari ini, lihat Al-Quran. Ibu yang tidak dari pesantren, lihat tafsirnya. Anak kita caliak kini, kok kalah dahsyat musibah-musibah tu lah. Alu manga-manga tu dolai. Ada Allah menyebut dalam Quran, izas sama'un fatarat. Apabila langit runtuh. Jadi nanti langit kau runtuh ke bawah. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang berjatuhan. Kalau hari tarang bulan, hari ndak hujan, banyak ndak bintang di langit. Ya kan? Bedanya ibu melihat bintang je melihat bulan. Kalau bulan tu dek kembaran bumi, ya kan? Itu dia tidak dari cahaya, tapi tanah segala macam lah, batu-batuan. Cuma yang tidak ada di bulan ini air dan oksigen. Jadi di sana tidak ada kehidupan. Tapi kalau kita melihat bintangnya bergari itu, yo, nah itu karena dia bukan tanah, dia api, cahaya. Ada bintang itu yang 1000 kali lipat besarnya dari matahari kita ini. Lihat kalau hari tarang bulan, berapa banyaknya bintang tu di langit, tidak bisa ke tong tu. Nanti wa idzal kawakibun tazarat, bintang-bintang itu berjatuhan. Ya kan? Jadi kita minta umur berkah, selajan umur panjang. Bersuruh dia awak biko keadaan tu nak lantih dengan tu. Dan kedua, orang yang meninggal ketika itu dia sudah meninggal kafir. Orang yang meninggal pas hari kiamat tu tidak ada orang Islam lagi. Iya kan? Jadi minta salah umur berkah, jangan umur panjang. Ambo kini 73 tahun bulan lagi ni kah? Desember ya. Lah 73 tahun 6 bulan. Nabi beranya 63. Ini kalau ada suami ibu sekaya kau meninggalnya jangan ditangi juga pada dia lah. Ya kan? Baca saya doa lah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya kan? Nabi 63 nya, Allah dia gitu 73, lebih 10 lah. Pak Datuk lah patut yang mati tu lah. Kalau tiba, ya tu kebal kecewa. Abang kau alunya lain. Itu jawabannya. Wa ma kana li nafsin antamuta illa biiznillah. Tidak akan mati seseorang itu kecuali izin dari Allah. Dan ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Ada orang diwanci, orang sabali orang menyumpah kayaknya, tapi kalau ajalnya alun sampai dah matinya. Ada orang segala disiplin dan kari makan, olahraga segala macam, ya kan, sehingga badannya itu atletis, tapi umur 32 mati. Jadi tahu ibu, orang nan olahraganya rancak, badannya rancak, iya kan?
Itu umur 32 lah mati. Siapa namanya ke? Bruce Lee. Bruce Lee namanya. Kalau olahraga push up tu ciek jari. Hanya itu nyarinya di tangannya di pinggang di lekang tu. Push up ciek jari tu. Sampai 200 kali. Itu latihannya olahraga. Tapi tidak bisa memperpanjang umur. Umur 32 meninggal. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, Pak Bas ya, Pak Bas Jombo, bapak, ibu-ibu namanya. Kemudian para jemaah yang terhormat, biasakanlah awak orang nala gaik-gaik, mau dapat nasihat lo kalau mandi jangan disiram kepala langsung. Ya, Nabi kira menyuruh itu. Ya kan? Jadi orang gaek itu darahnya tu tidak stabil. Nah, kalau langsung sekepala disiram, ada Pak Rijaluddin namanya, Pak di Jalan Ampera, karyawan awak jo, di listrik lo kerja lo. Orang membawa beliau mendaro, mendaro. Ya. Beliau siram kepala langsung lidahnya patah, jatuh, stroke ringan. Kenapa? Karena tak kajui angin kepala itu langsung disiram. Jadi dibasahkan kaki dulu sampai ke lutut, sampai ke teh. Abeko alun dibasahkan kepala, disabun badan lo. Pamarato badan kena sabun, kepala kena itu nyu ayes ketik lo. Baru dia dia sampo. Iya kan? Abeko kita barasi halunan di bawah, baru kepala kena terakhir. Iya kan? Tapi kalau memandian mai, ya dari kepalanya itu. Iya kan? Ibu-ibu ada enggak pernah memandian mai padusi? Lai. Biasa lah itu. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah kalau memandian mai itu kan dibitun aja dari kepala tu sampai ke bawah yang pertama tu. Ya ditampuang. Enggak ditampuang tak. Kalau basinnya jadi mandinya tandon mati tu. Maksudnya iya kayak duanya basinnya. Itu lu meninggal tu dah. Ya kan? Ya kan? Kemudian anan dilarang lewat lagaik kok mematah-matahan jari. Berbunyi-bunyi je mah. Itu tak boleh adik Nabi lah keluar lagaik. Ya kan? Mematahan jari atau memutar pinggang. Ya, memutar pinggang sambil duduk awak lagaik kok adonan tamuh nyoba balik lah. Ya, alan suami itu taruh dah. Nah, mau balik lah. Kuok itu je jangan dikambang nak agak takak awak lagaik kok kalau ibu ke kuok, betul saya. Adik mo 70 umurnya, kuok anda mau tutui lah. Bawa lo ke rumah sakit, kan? Jadi tubuh awak lah gaik kok kaum muslimin ndaklah kurang apanya, namanya refleksinya lah kurang. Ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kita nang kana dari dampak banjir, galodo, tanah longsor diberi oleh Allah tempat yang baik di sisinya, yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian yang tersesat ditunjuki oleh Allah. Orang-orang yang menabang kayu sembarangan tu, mudah-mudahan dapat petunjuknya dari Allah, hendaknya lakukan lain. Karena Allah membuat kayu besar-besar itu dek banyaknya kayu gadang di gunung tu. Kalau awak berjalan di bawah kecil orang perimbo, ndak ada orang nampak cahaya matahari dan itu rapiknya kayu. Untuk apa?
Kemudian kayu itu kaum muslimin kalau ketika hari hujan nyo tampuang hari hujan kok. Nyo kirim dari rantiang ke dahan, dari dahan ke batang, dari batang kau kaure. Itulah yang jadi sumber mata air. Tapi kalau kayu itulah ditabangi di orang, ndak ada yang menahan air lagi. Itulah yang menjadikan longsor. Jadi keserakahan mencari kesenangan yang sebentar, berpuluh tahun nanti yang akan depan kalau dunia ini masih ada, maka orang yang hidup terakhir akan kerap kali kena banjir ini, akan kerap kali kena galodo kalau hutan ditebang. Semasa Pak Soeharto mulai berkuasa, itu lebih dari 20 juta hutan, 20 juta kecilnya di Indonesia. Sekarang tinggal 8 saja. Karena Nabi itu. Itu atau mudah terjadi longsor. Ambo je Pak Abbas kalau Pak I mengaji ke Palalawan, iya kan? Mengaji ke Ukoe Riau, mengaji ke Batu Rijal itu oto membawa kayu gua, otonya disambung lah tuh, disambung ke belakang. Indak taitong bara banyak rodanya dah. Kayu gadang-gadang lah sudah bagaragaji babalah-balah sedih itu. Tapi tidak ada yang ditangkap. Jadi awak kini kok kama kini awak kan ini saji awak. Kita sebenarnya menuju kematian. Ini kan terasa di tubuh masing-masing kan. Cuma nyuan-suan ada Allah. Ambo dulu sama di Sanawiyah bu, ya di pesantren itu juara lari. Asa pacu lari di Kecamatan Baso itu ambo nomor 1. Kini kalau disuruh pacu lari le ketalok ambo. Menjamuan kain saja dari bawah kateh, kan ada janjang 2 tingkik. Itu kaum muslimin tidak bisa naik janjang tu betul ya. Pak naik janjang tu kan bisa dulu balari. Naik janjang tu balari. Kini kalau terletak kaki nan suuk kateh tu, tidak bisa nang kida kan nak janjang nan cik tu. Tagak lu si nan cik dulu. Layuhnya di masiko itu yuk. Kaum muslimin para jemaah, kalau kita duduk, kalau kita membawa onda sawanta tunyo tangan tulah kapocong. Bahasa Arabnya kafir dam, ndak jalan ke bawah darah. Kafir dam nyoya dia ni orang bukit tinggi bahasa sehari-hari. Bamangko tangan baikonyek kafiradan. Itu dari bahasa Arab. Itulah perubahan tubuh kita. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah benar penyakit yang menjadikan kita mati? Tidak. Banyak orang tidak sakit tapi meninggal. Banyak orang lama sakit, sudah diramal akan mati, dia sehat kembali. Ya kan? Sekarang kita menuju kematian itu adalah seperti orang lalu ke jembatan. Jembatan kita apa? Dunia ini. Iya kan? Jadi sepanjang-panjang jambatan hanya sampai lalu. Mudah-mudahan semua kita ini setiap hari, ya kan, mempunyai aktivitas tetap belajar. Sabalun pikun. Membaca Quran tadi bu, itu salah satu pikun. Jadi bu jangan main halma aja. Ya kan? Ya kok lain jo. Membaca Quran saja. Mudah-mudahan mereka sedang baca Quran tu ajal awak sampai. Kalau ada yang salah ibu-ibu dari penyampaian kami tadi,
Ambo minta maaf ke ibu-ibu yang berdomisili di Komplek Dangau Teduh sekitarnya. Semoga Allah memberkahi kita terap setiap hari, dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan tidak di sini saja kita dikumpulkan. Allah bermurah hati dengan sifat pengasih dan penyayangnya mengumpulkan kita nanti di dalam surga. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.